sehingga saya jadi bisa bercermin kepada kasus yang pernah menimpa saya pada 2019 yang lalu, di mana saya ditangkap tanpa pemberitahuan, tanpa pemanggilan, dan pasal-pasalnya pun berlapis, dari mulai Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang bahan peledak sampai dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saya dijerat Undang-Undang KUHP 169. Itu pun sudah berjalan setelah 5 bulan proses penahanan, 4 bulan di Polda Metro Jaya dan setelah 1 bulan di Lapas Pemuda Buatan Belanda di Kota Tangerang. Nah, ini Bang Jali pengalaman di penjara di eranya Jokowi, sebagai korban, aktivis korban. Dan kalau saya kemarin menulis, saya menggolongkan Habib Rizik itu mewakili representasi aktivis progresif kanan konservatif. Nah, mungkin Bang Jali barangkali bisa bercerita soal itu, karena yang banyak ditangkap sekarang ini yang ke kanan-kanangan gitu loh, ya kan. Saganda kan ngomong bela-bela Habib Rizik, tangkap, ya kan. Jumhur bela kemarin 02, ya kan, ditangkap. Nah, ini Bang Jali bisa menjelaskan barangkali, memberikan perspektif situasi yang dihadapi orang-orang kayak Bang Jali gitu. Saya persilahkan Bang Jali. Baik. Ya, terima kasih Bang Lapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior kita, Pak Indrajit, Pak Adian, dan Bang Isti yang sudah hadir dan berkenan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang demokrasi yang unik ya. Saya bahkan menyebutnya 2019 ini adalah demokrasi hitam. Saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 4 peristiwa duka yang paling mendalam buat bangsa kita pasca pemilihan umum 2019. Yang pertama, saya masih melihat ada efek dari pemilu 2019. Sering saya menyebutnya bahwa ini adalah sebuah residu pemilu. Ini kita masih tetap berduka. Yang kedua, yaitu maraknya tindakan-tindakan koruptif, bahkan terbuka dan sangat besar, serta dilakukan oleh pejabat negara, baik itu korupsi bansos serta korupsi anggaran pembangunan negara yang menggunakan uang negara, tentunya harusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga itu adalah fenomena dunia COVID. Kita bersedih sekali karena COVID sampai hari ini masih berlangsung di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, terakhir di akhir tahun 2020 ini sangat menarik buat para pejuang muslim khususnya, dengan tragedi berdarah ditembaknya 6 syuhada Laskar FPI tanpa sebuah proses peradilan. Yang terakhir, yang paling menyayat umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya, yaitu ditangkapnya seorang ulama, dalam hal ini Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya banyak mengikuti, menyimak, membaca, dan melihat di beberapa stasiun televisi. Ini satu hal yang sangat memilukan ya, sehingga saya jadi bisa bercermin kepada kasus yang pernah menimpa saya pada 2019 yang lalu, di mana saya ditangkap tanpa pemberitahuan, tanpa pemanggilan, dan pasal-pasalnya pun berlapis, dari mulai Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang bahan peledak
sampai dan seterusnya. Akhirnya saya dijerat undang-undang KUHP 169. Itu pun sudah berjalan setelah 5 bulan proses penahanan, 4 bulan di Polda Metro Jaya dan setelah 1 bulan di Lapas Pemuda Buatan Belanda di Kota Tangerang. Nah, yang paling menyesakkan dada adalah kita semua dididik, disekolahkan sejak SD itu. Saya kadang juga jadi berpikir dan merenung, apakah Bang Jali Pitung yang salah menafsirkan atau guru SD saya nih yang salah mengajarkan peribahasa. Dulu kita punya peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Betul ya Bang Lapong ya? Nah sekarang orang benar itu justru takut berbicara. Maka sering saya mengatakan kepada teman-teman aktivis, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena apapun itu kebenaran akan tetap menang. Cuma mungkin waktu dan fase-fasenya yang harus diikuti sesuai dengan perjalanan waktu. Seperti bagaimana senior kita bilang tadi Bang Isti, beliau berjuang sebagai aktivis dari mulai Orde Baru, kemudian sampai Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi diharapkan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan secara hakiki, secara esensial. Maka saya mendukung apa yang dikatakan Bang Isti tadi, bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi yang konspiratif. Bahkan saya lebih ekstrim menyebutnya ini hanya demokrasi hanya basa-basi. Jadi secara esensial demokrasi kita ya nyaris tidak ada. Contoh misalnya pemilu adalah salah satu gerbang bagaimana masyarakat menyalurkan aspirasinya, suaranya melalui pintu yang disebut pemilihan umum. Nah ini adalah salah satu implementasi dari sistem demokrasi. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita capai dan apa yang kita rasakan dan kita lihat saat ini adalah ya seperti itu. Maka dari itu saya bersama teman-teman melalui organ taktis pada saat itu berusaha untuk melakukan gugatan-gugatan terhadap dugaan pemilu curang. Nah, implikasi dari itu adalah saya menduga ini ada rasa kekhawatiran penguasa terhadap ungkapan-ungkapan kebenaran dari masyarakat, baik itu melalui para aktivis maupun para politisi, bahwa kebenaran itu harus dikedepankan. Sementara presiden sudah diputuskan sebagai pemenangnya adalah Jokowi. Kemudian berkembang dan berkembang, yang paling menyedihkan adalah lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Nah ini sebuah undang-undang, bukan kata saya ya, kata para pakar, para doktor, para ahli hukum tata negara, bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini dilahirkan sesar. Betul ya Bang Lapong? Jadi sistem presidensial kita nyaris saya duga sudah disfungsi, di mana lembaga legislatif yang semestinya jadi lembaga pengontrol tapi cenderung menjadi lembaga pengkatrol. Mestinya itu dilakukan musyawarah, diskusi-diskusi publik, penelitian apa dan sebagainya setelah menyerap aspirasi masyarakat. Nah, anggota parlemen selaku legislator juga aspirator sekaligus artikulator dari rakyat yang sudah memilihnya. Mestinya dia dengar, kemudian melakukan usulan-usulan atau perubahan-perubahan atau penundaan. Nah, menyimak apa yang sudah dibacakan di beberapa media yang dituangkan, saya melihat Omnibus Law ini sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi, di mana proklamasi itu bercita-cita mensejahterakan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan sila yang kelima. Nah, kita semua sepakat selalu mengumandangkan tentang istilah jargon-jargon 4 pilar. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maksud saya yang pertama adalah Pancasila,
yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menjaga pluralisme, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya mengatakan kita sepakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, terkait ulama, terkait para aktivis menyuarakan kebenaran, ini adalah salah satu bagian pengamalan, implementasi, dan penerapan dari Undang-Undang Dasar 1945. Maka setiap aksi-aksi saya selalu mengatakan tidak ada satu hukum, peraturan, dan perundang-undangan di Indonesia yang melarang orang berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa. Akan tetapi ada celah-celah lain yang dapat digunakan untuk menjerat saya, yaitu itulah nasib saya pada tanggal 10 Oktober 2019 saya ditangkap tanpa dasar hukum yang saya ketahui awalnya. Nah, kemudian yang lebih menarik dan menyakitkan serta menyedihkan saat ini adalah kita sejak kecil, baik itu muslim, non-muslim, atau apapun agamanya, saya berpikir tokoh agama itu adalah orang yang harus dihormati. Baik dia ulama, pastor, pendeta, dan sebagainya, itu adalah tokoh panutan. Nah, kami sebagai muslim sangat merasa sedih, kecewa ketika ulama kita di penjara. Terlepas dari itu salah atau benar, proses hukum ini kan sedang berjalan. Saya tidak mau menjustifikasi apakah Habib Rizik ini salah atau tidak, tapi paling tidak secara prosedural masyarakat Indonesia sudah dibelalakan matanya dengan berbagai fenomena-fenomena, bagaimana data-data dan bukti-bukti serta berita-berita yang ada. Mulai dari peristiwa kerumunan, kemudian tuduhan penghasutan 160 dan sebagainya, ini terus bergelombang dan saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda pra-peradilan. Mudah-mudahan juga hakim bisa masih memiliki nurani yang sempurna, yang objektif, transparan, dan bisa memberikan dan menunjukkan bahwa benar itu benar, salah itu salah. Artinya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hukum, kita juga tidak menafikan apabila beliau salah ya kita terima. Tapi tentunya harus berdasarkan hukum. Nah, bagi kita para teman-teman aktivis, seakan-akan memang ini terbelenggu oleh peristiwa COVID-19. Maka saya juga dalam kesempatan ini mengusulkan kepada Bang Lapong sebagai bapak demonstran, kita boleh-boleh saja menurut saya. Kita menggelar aksi besar-besaran boleh menurut saya, karena memang tidak ada larangannya. Bukan kita mau membantah kebijakan pemerintah tentang prokes, tapi apabila itu masih memenuhi standar prokes, menurut saya tidak ada larangannya. Atau menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi adalah hak konstitusional warga yang dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Nah, terkait dengan apa yang hari ini kita bahas dengan tema, dengan judul The New Authoritarian State, negara otoriter baru. Betul kata Bang Isti tadi bahwa apa sih otoriter? Kemudian apa sih yang dilakukan pemerintah bisa disebut otoriter? Kita disuruh balik lagi ke kampus. Artinya buku itu udah kita telan ya. Nah, inilah makanya saya sangat sedih pola pendidikan kita hanya berorientasi kepada sertifikat oriented dan materi oriented, tidak pada scientific oriented. Saya ini orang Betawi, jujur saja orang kampung, tapi bapak saya pernah bilang, Wintong, belajar itu bukan untuk bekerja, belajar itu bukan untuk cari duit, tapi belajar itu untuk menimba ilmu. Itu yang saya dapat filosofi dari bapak saya. Bagus. Itulah yang kita sesalkan. Jadi sertifikasi pada saat ini itulah yang dicari-cari.
Sehingga mahasiswa yang mau aksi unjuk rasa pasti di benaknya ada pertanyaan yang mungkin itu juga benar menurut saya. Kamu mau lulus atau mau aksi? Kamu mau lulus atau kamu mau protes? Sebenarnya tindakan aktivis ini kan tindakan-tindakan yang menurut saya tindakan yang korektif ya. Karena menurut saya kritik adalah cermin yang objektif. Justru pujian-pujian itulah yang menjerumuskan. Contoh misalnya, suatu saat Jokowi bisa saja terjerat dengan berbagai persoalan yang selama ini dilakukan karena tidak adanya sistem kontrol, sistem koreksi dan korektif dari, mohon maaf, saya menyebutnya ini para anggota parlemen kita yang seharusnya menyuarakan suara rakyat. Saya menduga ini nyaris sudah terjadi disfungsi parlemen. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya hukum kausalitas. Kita turunlah jadi sebagai anak-anak jalanan, aktivis-aktivis jalanan yang menyuarakan suara kebenaran berdasarkan konstitusi negara. Maka saya pernah angkuh juga saat itu, saya bilang tidak usah ditangkap. Jali Pitung siap ditembak di tempat jika melanggar undang-undang di dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Allahu Akbar. Namun pada saat itu kita berapa kali, 3 kali aksi. Mulai dari yang pertama saya 30 Agustus pasca 22 Mei yang dikatakan Jakarta sangat mencekam, tidak boleh unjuk rasa. Saya berontak, saya bilang tidak ada larangan orang menyampaikan unjuk rasa. Kemudian kita dapat STTP-nya dari Polda Metro Jaya, kita lakukan dengan tema Gerakan 30 Agustus, rakyat menuntut keadilan. Waktu itu yang kita tuntut adalah tragedi berdarah peristiwa kemanusiaan 21-22, persis seperti 6 laskar saat ini, kurang lebih mirip-mirip lah. Kita ingin diungkapnya sebuah kejahatan berat tentang pelanggaran HAM. Banyak orang yang berkatanya sama saya bahwa Bang Jali Pitung ini masih percaya nggak sama Komnas HAM? Saya sejujurnya boleh dong saya berbeda pendapat. Saya tidak percaya. Tapi saya masih berharap dan menggantungkan diri agar Komnas HAM ini masih memiliki marwah dan berintegritas dalam mengungkap sebuah fakta dan kebenaran. Namun belajar dari peristiwa 21-22 yang sampai saat ini juga masih nguap, ya akhirnya semua masyarakat bisa menilai bagaimana kinerja Komnas HAM nanti ke depan. Nah, kita dari sisi aktivis ini memang hanya sebatas bersuara saja. Seperti Bang Isti tadi sampaikan, ya terserah, itulah demokrasi katanya. Ada pro, ada kontra. Silakan saja berapa orang yang bersuara, berapa orang yang setuju, berapa orang yang mendukung, dan berapa orang yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Tapi maksud saya adalah bahwa bukan kuantitasnya orang menyampaikan kebenaran ini, bukan soal banyaknya dan sedikitnya suara pendukung dan yang tidak mendukung, tapi esensinya adalah suara kebenaran secara konstitusional berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air. Artinya apa? Artinya saya berpendapat bahwa seluruh hukum, peraturan dan perundang-undangan itu semestinya harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Nah, kalau mengacu kepada keputusan ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law, apa namanya Pak? Omnibus Law nomor 11 tahun 2020, ini mengacu kepada sistem presidensial, maka ya dinyatakan sah secara konstitusional, betul ya? Karena telah disetujui oleh anggota DPR. Nah, kemudian seperti yang disinggung tadi Bang Isti, bagi pihak-pihak yang tidak setuju, ya silahkan mengajukan gugatannya kepada lembaga yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi di sini dibuat sebagai lembaga peradilan yang menurut saya secara konstitusional, kelembagaan secara institusional iya,
Tapi secara faktual, kenyataannya ya cenderung kita sudah menyaksikan bagaimana peristiwa gugatan ke MK pada peristiwa dugaan pemilu curang 2019 sangat mengecewakan perasaan rakyat. Nah, maka dalam diskusi kecil ini mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti bisa melakukan rekomendasi kepada instansi-instansi lain secara korektif terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang kita sebut otoriter tadi, serta memberi rekomendasi kepada lembaga-lembaga dan masukan-masukan bagaimana menumbuh kembangkan semangat demokrasi ke depan sesuai dengan cita-cita proklamasi. Maka seperti yang Bang Lapong tadi sampaikan juga, bahwa beliau mengatakan saya ini nggak suka sesuai dengan demokrasi. Sebenarnya saya bukan tidak suka juga dengan demokrasi. Inilah demokrasi yang kita agung-agungkan. Inilah demokrasi yang kita gaung-gaungkan. Mungkin keinginan mendudukan demokrasi sebagai satu-satunya cara untuk mengambil keputusan dalam berbangsa dan bernegara ini adalah baik, itu kita apresiasi. Tapi pada faktanya, kenyataannya masyarakat kita ternyata belum siap berdemokrasi secara totalitas, berdemokrasi secara hakiki. Contoh misalnya di dalam pilkada, pemilu dan pilpres, yang dimaksud demokrasi yang hakiki adalah bagaimana suara-suara rakyat itu bisa ditampung, dihimpun, dihitung secara baik dan benar serta jurdil, dan itulah keputusannya. Kemudian pelaksanaannya juga baik perundang-undangannya, misalnya seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini juga kan sebuah undang-undang yang jujur saya katakan banci. Kenapa banci? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu tidak diwajibkannya seorang incumbent mengundurkan diri dalam proses kontestasi, sehingga sangat dimungkinkan segala kekuatan dan kemampuan serta fasilitas yang dimiliki oleh seorang penguasa juga sangat mungkin dimanfaatkan dalam rangka pemenangan dirinya. Nah, itulah kenapa saya bilang Undang-Undang 2017 Nomor 7 2017 tentang pemilu itu undang-undang yang banci. Kalau kita mengacu kepada demokrasi yang murni, mestinya semua kedudukan di dalam hukum itu sama. Semua hak dan kewajiban para kontestan itu sama. Dan masyarakatnya pun juga harus dicerdaskan sehingga mampu membendung strategi-strategi persuasif, bahkan ekstrim kita menyebutnya money politik. Masyarakat kita ini belum siap untuk menghadapi demokrasi yang murni. Maka sebenarnya kalau flashback ke belakang, kita mengacu kepada 18 Agustus 1945, demokrasi kita adalah demokrasi musyawarah mufakat. Mengacu kepada Pancasila, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak disebutkan perwakilan partai, tidak disebutkan perwakilan tertentu. Mungkin niat dari para bapak pendiri bangsa adalah ingin mewujudkan perwakilan-perwakilan dari berbagai elemen, baik misalnya utusan daerah, utusan golongan, ya seperti sekarang utusan buruh tidak ada. Semua terakumulasi pada suara partai. Suara partai yang ada di praksi-praksi di dalam parlemen ini tidak representatif seluruhnya mewakili suara rakyat. Jadi seperti Bang Istri bilang tadi, yang penting pemilu sudah selesai, ya masa bodoh gitu. Sebelumnya kita masih berbicara demokrasi, dan demokrasi. Akan tetapi suara yang kita amanahkan kepada aspirator kita, legislator kita sebagai pembentuk undang-undang, mestinya
mestinya dia berkaca pada bahwa saya hadir di sini meminjam bendera partai karena memang aturannya seperti itu, tapi menyuarakan suara rakyat yang dipilihnya. Betul ya? Betul. Sehingga saya harus kembali ke daerah pemilihan saya. Bagaimana bapak-bapak, bagaimana ibu-ibu, saya ini duduk di sini bukan karena saya, tapi karena bapak-bapak semua. Untuk itu saya minta pendapatnya bagaimana tentang Omnibus Law. Apakah ini kita setuju atau tidak? Itu semestinya. Itu yang dimaksud sama saya, bahwa legislatif ini adalah satu lembaga yang harus juga menyerap aspirasi dari masyarakat sebagai representasi dari masyarakat. Kedepan mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih korektif di dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bang Kapong dan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah, ya mohon dimaafkan. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Terhadap proses yang sedang berjalan, mudah-mudahan Allah tunjukkan yang benar itu benar, Amin, ya Allah. yang hak itu hak, yang Amin. batil itu batil, biar Amin, ya kita Allah. menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Jali, saya itu bilang gak setuju demokrasi, sebenarnya ngenyek gitu. Karena faktanya demokrasi di penghujung abad 20, abad 21 ini dijadikan saja sebagai proksi kaum kapital. Kita melihat Arab Spring hancur berantakan gara-gara proksi demokrasi. Ya. Amerika Latin itu juga berantakan, Afrika juga berantakan, itu karena itu juga. Ini di Indonesia kita lihat nyatanya seperti sekarang ini. Makin jauh kita sepertinya setback kembali. Ini berbahaya ini. Sama dengan tahun 49, tahun 50 sampai Bung Karno kembali ke Undang Dasar 45 baru mulai stabil lagi, dilanjutkan oleh Bung Karno. Kalau enggak, kita udah lama nih cara berain. Nah ini yang ketidaksetujuan saya dengan demokrasi itu. Jadi perlu kita cari suatu pola, suatu rumus, ya kan, yang kira-kira yang pas untuk kita. Karena buktinya apa? Cina juga bisa maju tanpa demokrasi, dan itu cepat, ya? Tidak pakai demokrasi, dia hanya pinjam kapital saja, demokrasinya diinjak gitu. Ya. Cuma persoalannya